Assalamualaikum. Sekedar obrolan ringan ya, lanjutan dari soal protein kemarin. Kalau saya sih jelas, sebagai amatiran soal protein masih banyak keliru-keliru. Para penonton mestinya juga banyak yang kayak saya nih ya. Ini bukannya nuduh, kecuali tentunya kalau yang nonton ini ahli diet, spesialis gizi klinik, atau profesor doktor di bidang protein. Itu pun bisa juga pemahamannya belum tentu benar. Atau jangan-jangan tentu belum benar. Wah, balik ini ya. Kenapa sih saya berani bilang gitu? Karena ya di pusat-pusat riset top dunia, soal protein ini belum terang benderang seperti gula karbo atau lemak. Bahkan gula karbo lemak pun itu terangnya belum 100% sih walau alam. Kalau iklan lampu lah itu terus terang dia terang terus. Walah. Hikmahnya di sini tentunya kalau soal makanan kita itu mesti mawas diri, jangan jumawa dan jangan main percaya aja kalau ada orang yang ngomong ini dan itu. Dulu ya, tahun 2003 kalau nggak salah. Ada stuntman nekat, David Blaine namanya. Dia water fasting 44 hari di box kaca gitu di dekat Sungai Thames, yaitu di London sana. Kalau di Bandung sungainya Cikapundung, kalau Jakarta Ciliwung. Di Garut sungainya Cimanuk. Buar, jeblok sisan nih kalau malah ngobrolin soal sungai-sungai. Balik lagi aja ke cerita David Blaine. Ternyata apa coba? Water fastingnya lancar jaya. 44 hari saat box kacanya dibuka, nyata banget sih. Berat badannya turun drastis, tapi dia langsung menyapa penonton. I love you all, dengan relatif segar bugar. Tapi habis itu setelah dikasih makan, setelah refeeding malah opname. Nah, jadi ini dibilang sukses, tapi tidak sukses. Dokter-dokter pengawas dapat tahu sih sebenarnya bahwa setelah nggak makan segitu lama, refeedingnya itu mesti super hati-hati, super pelan-pelan. Walau begitu, ya itu tadi. Sedunia saat itu sampai sekarang soal mekanisme pencernaan itu ilmunya belum benar-benar katam, dan yang paling remeng-remeng itu yang soal protein. Pelajarannya ya untuk kita dalam kasus ini, kalau habis long fasting itu mesti pelan-pelan, nggak boleh langsung main sikat begitu saja. Jangankan kok yang extended fasting ya, yang puasa Ramadan 13-14 jam aja, itu kalau langsung kalap, banyak kejadian tuh yang ujungnya harus operasi besar, bisa ditanyakan pada para dokter bedah. Kalau habis dry fasting kayak Ramadan itu ya, bahkan minum air tawar toh yang nggak perlu dicerna itu kalau kebanyakan error juga, pelempokan. Ini kita bukan artinya nggak pahamnya 100% loh ya. Kalau 100% nggak paham, umat manusia mungkin udah punah sih. Nyatanya sekarang malah jadi 8 miliar sedunia. Terkait itu ya, ada judul jelek lagi, overeating. Semua udah pada tahu ya kalau overeating itu jelek, tapi banyak yang tetap bablas juga karena nggak tahu gimana cara ngeremnya, dan lagi pula untuk tiap-tiap keadaan batasnya overeating itu beda-beda. Yang water fasting 44 hari tadi bisa-bisa itu makan steak 90 gram aja udah overeating, makanya terus opname itu. Dan yang paling jelek dari overeating itu konon kalau overeating protein. Kalau kebanyakan gula karbo dia bakalan berkobar-kobar tuh di sistem kita, tapi bisa segera dikonversi jadi trigliserid, terus jadi timbunan glikogen, terus jadi timbunan lemak. Lemak juga seperti itu. Kalau kebanyakan itu bisa ditimbun di rongga perut dan di bawah kulit, beneran sampai gimblah-gimblah nggak karuan aja juga bisa. Tapi kalau protein itu nggak ada storage penyimpanannya. Kalau asupannya kelewatan sampai dia kewalahan, ya bakal opname tadi, atau bisa lebih ngeri lagi. Tapi kalau masih bisa dihandle oleh tubuh kita, maka akan dipirit gitu tuh. Dimanfaatkan sedikit demi sedikit, bisa sampai 12 jam, atau bahkan ada yang bilang bisa sampai lebih dari 20 jam. Sambil sebagian itu terus dibakar, dikonversi dulu gitu melalui semacam gluconeogenesis menjadi sumber energi. Tapi ini tuh sebenarnya konyol ya. Ibarat di kampung gitu ya. Kalau yang dijadiin kayu bakar itu kayu jati, itu konyol kan ya. Pastinya cukup aja pakai kayu jelek atau pakai minyak tanah. Selain konyol, itu tuh melelahkan gitu dalam tanda kutip untuk tubuh kita dan menyita waktu yang mestinya bisa dioptimalkan untuk healing malah dipakai untuk ngurusin material protein. Kalau glukosa lemak itu ya udahlah kayak gitu. Tapi protein ini dia bisa jadi bagian dari atau intinya inti dari sel-sel hidup kan ya. Yang mesti dijaga hidup, bugar dan bertumbuh kembang. Yang gabungannya dari miliaran sel ini keseluruhannya itu bakalan jadi diri kita seutuhnya yang ganteng ini. Kenapa enggak? Tergantung sih ya. Udah sifatnya khusus seperti itu, jenisnya banyak pula. Bisa merupakan permutasi dari 9 asam amino esensial plus 11 yang non-esensial. Kemarin udah kita bahas, yang tiap-tiap permutasinya itu bisa punya dinamika yang beda-beda jauh. Kita nggak usah ke situ lah ya, puyeng. Terus ya, kalau kita kurang asupan protein, kurang banget, umur berapapun kita, gizi buruk, bisa kita ambiar seketika, nggak nunggu waktu lama. Dan itu bisa ambiarnya permanen, nggak bisa ketolong lagi seterusnya.
Yang nonton video sini nih, apalagi yang udah subscribe, mestinya nggak ada sih ya yang masuk kelompok itu, saya doain. Tapi nggak pun gizi buruk, kalau asupan protein kita pas-pasan tuh ya, kata para pakar kekinian, ya udahlah. Paling pol kalian itu jadi manusia biasa. Average people gitu, kalau menurut orang Jombang Bojonegoro. Average people ini kalau udah kepala 50-an ya udah, matanya burem, giginya juga udah goyang semua, jadi gampang selilitan dan seterusnya. Ntar tuaan lagi giginya malah protoli satu demi satu, rambut pun juga kayak gitu. Kalau nggak memutih dan terus memutih ya brodol atau berubah kempling dan terus makin kempling. Silau man. Dan sementara yang diunyang-unyang mengalami erosi, abrasi, dan kurang reboisasi, di bagian hidung malah jadi jabrik. Telinga aja juga ada yang bisa jadi gondrong. Otot sendi cekot-cekot, dan seterusnya lah ya. Kita jadi menua dengan kecepatan rata-rata. Nah, untuk menghambat dan memperlambat penuaan, kata para pakar, kita mesti punya otot-otot, tulang, dan segenap organ yang terpelihara, dan di tingkat sel-sel, integritas genetik juga mesti relatif terpelihara. Dan untuk itu, perlu diasup protein cukup banyak, nggak bisa sekedar rata-rata. Jadi sekali lagi nih ya, kelimpahan protein is the best. Kelimpahan ini bukan berarti berlebihan tentu saja. Tidak lagi gitu ya kalau yang berlebihan tadi. Tapi di sini ada komplikasinya. Kalau kita kelimpahan protein itu keseringan, maka tubuh kita akan senantiasa pada status mTOR patuh gitu, kata para biolog sedunia. mTOR patuh ini mode pembangunan atau mode anabolik. Nggak akan awet sehat tuh kalau kita mode pembangunan anaboliknya terus-terusan atau kelamaan. Mode pembangunan ini mesti imbang dengan mode perontokan atau peluruhan atau mode katabolik. Kayak mobil kalian gitu ya. Kalau mau dibangun, diganti velg baru, ban, kanvas rem, shockbreaker baru. Yang lama itu mesti dilepas-lepasin dulu kan ya. Nih, saya dapat velg baru mahal. Udahlah, velg lamanya nggak usah dilepas. Digabungin aja di situ, tumplek-plek. Satu mobil velgnya 9. Ya nggak bisa kan ya. Bahkan ya, velg lamanya udah dilepasin sekalipun, kalau masih kemana-mana dibawa di bagasi, ya dia itu menemui tempat dan berat-beratin aja. Nggak optimal gitu. Nah, gimana caranya agar anabolik dan katabolik sama-sama optimal, sama-sama jos? Itulah tantangannya super healing. Mesti coba kita pelajari terus. Di situ nanti ada autofagi dan seterusnya yang seperti sering kita ulas. Nah, ini udah panjang, segini dulu lah ya kali ini. Terima kasih.